kami persilahkan kepada Saudara Habibur Rahman SHMH, anggota dari Gerindra, yang hadir paling pertama pada pukul 9.15 menit. Oh, iya. Paling rajin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 beserta anggota yang sudah banyak sekali yang hadir pagi ini, karena mitra kita ya BNN ini teman-teman antusias sekali, Pak. Yang kami hormati Pak Kepala BNN, sahabat kami Pak Petrus beserta jajaran pejabat utama BNN. Saya nggak mau berpanjang-panjang, hanya ada dua hal, Pak, yang saya ingin konfirmasi. Yang pertama, soal edukasi itu, Pak. Bukan pencegahannya. Soal edukasi saya pikir itu penting sekali. Jadi edukasi ini bukan hanya ke lembaga pendidikan kayak sekolah dan lain sebagainya, tapi ke orang-orang yang quote and quote dikatakan sudah berpendidikan juga menurut saya penting, Pak. Termasuk kepada penegak hukum. Bapak kan leading sektor dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika ini, Pak. Jadi Bapak dan rekan-rekan pasti yang paling paham detail-detail persoalan narkotika, termasuk perbedaan dan pembedaan antara pemakai, kemudian pengedar, bandar. Ini kan pada selanjutnya harus ada perbedaan treatment. Itu kan ilmiah sekali dan bapak-bapak pasti paling paham. Ya kita prihatin kayak kemarin kasus Ardi Bakri, jelas-jelas ya kan yang diketahui pemakai, tapi bukan rehabilitasi hukumannya, hukuman penjara. Ini kan secara ilmiah sudah nggak pas menurut kita. Nah, hal tersebut menurut saya bisa terjadi, bisa jadi penegak hukumnya juga nggak paham detail, belum tercerahkan bagaimana perbedaannya pemakai dan pengedar dan bagaimana keharusan perbedaan treatment. Ya ini kita prihatin sekali yang begini ini, itu kasus karena itu orang terkenal aja banyak. Saya pikir banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia, Pak. Makanya kita muter-muter saja, Pak. Bapak sudah berdiri BNN, tapi ya masih harus kerja keras terus soal begituan. Karena dari hulu ke hilir itu nggak seragam. Bapak-bapak kerja keras di edukasi, di pencegahan, di pemberantasan, begitu masuk ke proses hukum jalan sendiri. Ya kita nggak salahkan, namanya penegak hukum, itu kan urusannya umum, Pak. Dia generalis. Banyak saja, mungkin dia menguasai persoalan hukum perdata, ya, kepidana secara umum. Tapi tugasnya satu orang itu aja. Nah, makanya perlu terus pencerahan. Pencerahan bukan hanya fokus ke sasaran sekolah ini, kampus ini, desa ini, tapi secara umum juga, Pak. Pencerahan Bapak kepada masyarakat, kepada publik, pencerahan. Bikin iklan atau bikin semacam video singkat. Nih, beda nih treatmentnya nih. Antara pemakai dan pengedar atau bandar. Kalau bandar, jelas, kita sepakat, tembak mati, gitu kan. Hukuman mati lewat proses hukum. Tapi kalau pemakai, rehabilitasi. Nah, selanjutnya Pak, saya tadi baca paparan Bapak, alhamdulillah bagus sekali. Nah, saya ada cermati soal aset TPPU 108 miliar. Sementara prestasi Bapak ya dalam perampasan ini barang bukti sabu 3 ton, ganja 115 ton, lahan ganja 50 hektar. Saya pikir ke depan Bapak perlu lebih maksimal kerja dengan PPATK. Karena pasti bisa lebih maksimal lagi penyitaan aset TPPU-nya. Ganja 50 hektar itu berapa duit, Pak? Mungkin bisa dihitung kan? Sudah ada berapa lama, produksinya berapa ton tiap hektarnya, gitu kan? Dan baru ketangkap di tahun keberapa. Nah itu asetnya kemana saja?
Nah itu kan jagonya PPATK. Nah mungkin Bapak maksimalkan koordinasi dengan PPATK supaya lebih maksimal lagi, karena bagaimanapun kan motif orang melakukan tindak pidana di narkoba ini ekonomi, Pak. Pasti ekonomi, karena gampang sekali cari duit di situ. Mungkin itu secara umum kami, ya saya, Voksi Gerindra Komisi 3 mendukung maksimal BNN dalam konteks war on drugs, Pak. Teruskan, ini capaian prestasi yang Bapak sampaikan tadi di paparan, luar biasa bagus, Pak. Ya, kita support full. Terima kasih. Assalamualaikum.